Pernah nggak sih kalian nemu laki-laki yang gesturnya gemulai? Atau di sosial media melihat laki-laki dengan gaya yang cenderung feminim, rame, ekspresif, dan juga nyablak. Pada Indonesia sendiri mereka sering dijuluki boti. Tapi kenapa sih mereka bisa begitu? Apakah karena faktor genetik, lingkungan, atau jangan-jangan ini adalah merupakan sesuatu yang menular? Pada hari ini kita bakal membongkar fakta di balik fenomena ini, biar kalian tidak asal nuduh, tetapi mengerti kenapa bisa terjadi. Dan mungkin kalian bisa lebih paham tentang diri sendiri juga. Sebelumnya, selamat datang pada acara True Story, segmen yang ngebahas sisi lain dari fenomena sosial yang ada di sekitar kita. Disclaimer ya guys, jadi cerita ini kita dapat dari berbagai sumber yang sudah beredar di media sosial dan sudah kita rangkum. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas di True Story. Lantaran terbakar api cemburu, seorang artis sinetron nekat memeras kekasih sesama jenisnya. Sang artis mengancam akan menyebarkan foto dan video mereka jika korban tidak memberikan sejumlah uang. Kata boti diyakini berasal dari kata bottom, istilah dalam komunitas gay internasional yang merujuk pada pria yang cenderung feminim. Tetapi pada Indonesia sendiri maknanya bisa jauh lebih luas. Cowok pakai skincare dibilang boti, cowok bicara halus pun langsung dicap boti. Padahal, gestur bukan berarti orientasi seksual mereka. Banyak yang salah paham dengan laki-laki yang gayanya gemulai, dan belum tentu ia merupakan penyuka sesama jenis. Ekspresi seseorang bukanlah tolak ukur untuk menilai orientasinya. Banyak sekali orang yang salah paham dengan laki-laki yang gayanya gemulai, tetapi belum tentu ia merupakan penyuka sesama jenis. Ekspresi seseorang bukanlah merupakan tolak ukur untuk menilai orientasinya. Sejak kecil, anak laki-laki sering sekali dijejali dengan kalimat, cowok itu harus kuat dan jangan main boneka. Tetapi apa jadinya jika anak laki-laki yang tumbuh besar di lingkungan yang penuh dengan perempuan? Misalnya anak tunggal laki-laki yang sering main bareng ikut kakak perempuan dan ibunya. Tanpa sadar ia pun meniru perilaku mereka. Albert Bandura, seseorang psikolog asal Kanada, menjelaskan lewat teorinya observational learning bahwa anak belajar dari meniru. Apa yang sering mereka lihat, itulah yang akan mereka tiru. Gestur, intonasi, sampai cara bersikap. Pola asuh juga mempengaruhi. Misalnya orang tua yang terlalu membebaskan tanpa arah yang jelas bisa membuat anak mencari identitasnya dari luar dan lingkungan. Dan ini sangat bisa membentuk suatu kebiasaan anak itu. Apakah kalian pernah mendengar kalimat pepatah, "Kamu adalah rata-rata dari 5 orang terdekatmu"? Dalam psikolog ini dikenal sebagai efek mirroring. Otak kita cenderung meniru orang-orang yang paling sering kita lihat. Gaya bicara, gestur, sampai mimik muka, semuanya bisa ikut terbentuk dari circle. Makin sering nongkrong bareng kelompok tertentu, tanpa sadar kita pula mulai meniru mereka. Karena otak selalu berusaha menyesuaikan dengan lingkungan yang sering kita dapati. Sekarang coba kalian buka TikTok atau Instagram. Banyak sekali influencer laki-laki dengan gayanya yang ekspresif, rame, dan feminim yang viral. Mereka sering menjadi sorotan dan ditonton oleh jutaan ribu orang. Dan ini bukan sekadar tren, ini efek dari mirror neuron di otak kita. Saat kita melihat seseorang melakukan sesuatu, otak pun beraksi seolah-olah kita yang melakukannya. Terutama pada anak-anak atau remaja yang identitasnya masih bisa terbentuk. Ini bisa sangat berpengaruh. Bukan karena mereka ikut-ikutan, tapi karena otak mereka sedang belajar untuk meniru apa yang sering mereka lihat. Lantas, jika kalian bertanya, apakah perilaku gemulai itu bisa menular?
Kalau menular secara biologis jelas tidak, tetapi secara psikologis jawabannya adalah bisa. Kalau kamu terus berada di lingkungan yang mendukung perilaku tertentu, ada kemungkinan besar kamu pula akan terbawa ke lingkungan itu. Tetapi ini tidak berlaku untuk semua orang. Banyak juga yang tetap punya sikap maskulin meski dikelilingi oleh lingkungan yang berbeda. Dan semua ini hanyalah sebagian dari faktor yang membentuk perilaku seseorang. Ada juga faktor lain seperti hormon, trauma masa kecil, hingga pencarian jati diri. Tetapi itu semua kompleks dan tidak bisa disimpulkan secara instan. Yang jelas, sebelum kita menjudge orang lain, ada baiknya kita paham dulu kenapa hal itu bisa terjadi kepada mereka. Dan apakah bila seseorang sudah menjadi boti, lalu bisa kembali menjadi maskulin seperti sedia kala? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan ini biar jadi bahan diskusi yang sehat, bukan ajang saling serang satu sama lain. Sampai jumpa pada episode selanjutnya, dan hanya di True Story, tempat kalian belajar melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Thanks sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, bunyikan tombol notifikasi, like, komen, dan bagikan ke seluruh teman kalian. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari semua kasus-kasus ini dan bisa melihat sisi positifnya. Sampai ketemu lagi di cerita selanjutnya.